Cecean pada orang ngerti dalile. Halo? Nggak boleh begitu. Wong masing-masing punya paham. Panjenengan kalau belajar agama dengan baik, ngaji kitab temenan, semakin sadar bahwa tidak berani mengklaim paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kama qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Wal yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim kama qala Allahu kama qala ta'ala fi suratil A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faz wa najal muttaqun. Waqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, bini sepuh, para alim, para ustaz di Kecamatan Kejobong, di semua ranting yang ada, karena kesepuan-kesepuan ini, kalau bahasa saya ini, apalagi kesepuan yang mantep jejak agamanya, ini paku bumi. Kesepuan-kesepuan ini apa? Paku bumi. Jadi jangan meremehkan ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung. Tanpa mereka jenengan nggak bisa alibata, betul nggak? Iya, mereka ini paku bumi. Harus kita muliakan, karena ilmu mereka ilmu apa? Ilmu ikhlas. Ya, Masya Allah. Kemudian pamong praja yang rawuh di sini dari Forkompimket, dari Pak Camat, perwakilan, ya biasanya Forkompimcam, tapi itu enggak, secara bahasa itu enggak benar. Oh, depannya depan, belakangnya belakang. Depan semua, Forkompimket. Kalau cam, kudu for, room gitu. Ya nggak apa-apa, wis kadung biasa kayak gue. Ya, kalau mbiyen muspika gitu. Ya, ini Forkompimket atau Forkompimcam dari Pak Camat. Saya masih ingat dulu saya ledeki, maaf Pak Camat. Ya, waktu di mana? Bu Camatnya di bawah masih? Oh, masih. Tadi Pak Camat juga itu istri saya bawa lagi, oh Masya Allah. Kemudian dari Polsek, perwakilannya dari Koramil dan seluruh kepala-kepala desa yang rawuh, saya salut benar. Ini baru saya keliling isi pengajian Muhammadiyah itu sampai ke Sumatera, saya sampai ke Palembang, Kalimantan. Tapi baru ada ini cabang yang hampir kepala desanya ini aktif loh. Bahkan banyak kepala desanya jadi pimpinan cabang, itu jarang-jarang di daerah lain itu, Pak Ali Sudarmo. Masya Allah. Ya. Karena saya mikirnya sebagai kepala desa itu sudah umaro. Kok nyambi sih? Bukan nyambi sih ya. Kok jadi pimpinan cabang itu Masya Allah. Ya, jadi kayaknya kalau seluruh Indonesia ya, semuanya begitu, ya ada yang jadi cabang Muhammadiyah, ada yang NU gitu ya. Insya Allah Indonesia akan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insya Allah gitu ya. Ya. Kemudian para mujahid, pejuang-pejuang fisabilillah dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang rawuh, ini Pak Ali, harusnya sambutan tapi karena saya buru-buru, saya hari ini pembukaan mahasantri baru, saya harus sambutan penjelasan, ini santri-santri pada kumpul dengan orang tua. Jadi saya jam 12, saya acaranya sana tak undur jam 1 Pak, karena saya ngisi di sini. Dan saya ini masih, tadi nyetir itu saya masih ngantuk. Karena saya baru pulang umroh kemarin, masih jet lag. Jamnya kan kalau tadi pagi itu di sana masih tengah malam gitu. Ya masih geleyang-geleyang gitu. Alhamdulillah dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting yang hadir semuanya. Bapak Ibu,
Saya hanya pengen menyampaikan berapa hal terkait dengan bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan. Ini, hidup itu diikat dengan falsafah gerakan. Tidak ada gerakan, maka itu kematian. Kalau tidak percaya, tata surya ini bergerak, betul. Bintang, bulan semuanya bergerak. Kalau berhenti salah satu, selesai. Ya, di mana ada gerakan, di situ ada kehidupan. Mulane nang Jawa, wong mati ora nek obah, ya nek wong mati gitu. Kalau wong urip ora obah, rampung. Falsafah Jawa juga ada falsafah apa? Obah mamah. Paham betul maksudnya? Asal gelem obah mamah. Apalagi Indonesia, Masya Allah. Orang yang mengagung-agungkan luar negeri, genah orang tahu pelesiri ming luar negeri. Saya minimal 10 negara udah pernah saya kunjungi. Bukan saya sombong. Dan saya semakin bangga dengan Indonesia, semakin bersyukur. Karena negara yang Masya Allah luar biasa sumber daya alamnya itu Indonesia. Sepertiga tanah subur di dunia ada di Indonesia. Ya, di luar negeri itu nggak kayak di kita tropis lagi. Paham apa lagi? Iya. Nah Indonesia mangan salak, gecole dibuang, tukul. Mangan pelem, peloknya diapakna? Sedurunge dibuang. Lah modi lah. Mulai ngelamodi nganti urung peret, urung dicul. Malah kadang disempong, dimohak. Sing seneng ngelamodi pelok biasanya wong lanang apa wong wadon? Payah gue lah. Biasanya mereka ibu-ibu ke senengnya motongi pelemnya dinenami bapaknya karo anaknya, ibunya terima. Nang dindi kayak gue, ya kan? Iya, mulai nyokot gotot banget gitu. Tapi itu bagus, mempercepat. Karena dengan dilamodi jenengan jadi habis dagingnya, dibuang kadang-kadang di tempat sampah tidak sampai masuk ke dalam tanah, kena panas, kering, kena hujan, tumbuh. Tidak akan terjadi di Eropa, tidak akan terjadi di Afrika. Di Afrika itu terjadi kalau musim hujan saja. Kalau kemarau mereka sampai 6 bulan, 8 bulan habis. Gak ada kehidupan. Di Eropa itu 8 bulan musim dingin salju. Ada matahari cuma 1 bulan. Apalagi di Rusia, apalagi di Belanda, awan gue sedela tok. Kadang awan tok orang bengine. Buka, langsung terawih, langsung sahur. Serius. Teman saya yang S3 di Belanda begitu, di Rusia gitu. Cepet banget. Puasanya mereka bisa 18 sampai 20 jam. Saya 2017 3 hari saya di Palestina itu puasanya 16 jam. Terawih jam 10, jam 4 wis subuh. Itu. Kita enak. Halo? Enak. Di sana itu saya panas sampai mimisan, dingin sampai mimisan. Nengkene panas, anginnya silir. Coba dengan ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Panas, anginnya panas. Jadi kalau di sini nek kepanasan jendela dibuka, nang kana malah ditutup. Soalnya anginnya, Masya Allah. Makanya Kus Plus bikin lagu apa judulnya kayak? Sing kolam susu. Ya kan? Tongkat kayu jadi tanaman. Kok boleh ditempel gitu buat tukul. Itu karena semuanya ada falsafah. Masya Allah kita diberi nikmat luar biasa. Makanya harus bersyukur luar biasa. Okay? Dan kembali ke tadi falsafah gerakan. Kita hidup karena ada apa? Aliran apa? Darah yang memompa apa? Jantung yang memompa mati, rampung. Ini mic nyala, LCD nyala karena ada aliran apa? Listrik. Nek mati listriknya? Mati. Organisasi itu gerakan. Nek orang ada gerakan, mati. Cuma bagaimana menggerakkan sebuah organisasi? Maka acara kayak gini muscap, cuma saya nung sewu, saya udah keliling kemana-mana. Muscap itu fokusnya pada pemilihan pimpinan.
Padahal golek wong kowe gampang wis akeh, sing angel kowe bagaimana melaksanakan program. Halo? Kadang-kadang giliran pas rapate pada tujuh bae. Setuju kabeh. Yang penting pimpinan pilihan. Milih orang tuh lebih gampang daripada membuat strategi untuk program. Buktinya apa? Berkali-kali ganti pimpinan, kadang programnya ora jalan-jalan. Ya apa ora? Nyol lagi orang nyindir sing kene. Sing kana. Itu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ada 3 hal pokok untuk bangkitnya umat. Karena Muhammadiyah NU Persis Al-Irsyad itu lahir dalam rangka kebangkitan Indonesia. Bisa dikatakan Pak Camat, tanpa gerakan itu kemerdekaan itu mustahil. Halo? Iya, karena gerakan itu didukung gerakan intelektual. Belanda itu udah betul-betul mematikan intelektual, membuat kita bodoh. Terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya mitos, khurafat, sehingga jadi bodoh. Makanya dulu itu Snok Hurgrons, itu seorang sosiolog, dikatakan juga antropolog dari Belanda, orang non-muslim pura-pura masuk Islam sampai haji 4 kali dan menikahi 4 anak kiai di Jawa. Dan setelah mati entah kemana. Dialah yang banyak membuat mitos-mitos yang membuat umat Islam di Indonesia jadi terpecah belah. Itu namanya Snok Hurgrons. Saya belajar itu waktu S2. Ketika belajar tentang orientalism di Indonesia. Halo? Iya. Mau Pak Camat wis bicarane bias gender, ya saya kayaknya berarti kayak wong kejobongnya uteknya wis jos lah. Jadi pengajiannya mandan dhuwur sithik. Tapi kayak pada domblong berarti orang mudeng ya. Kayak pada domblong bengong bagi anu keselen apa anu seneknya wis entong urung. Mulane ajak keluarga nek ngaji. Nek ngaji keluarga kok ora mudengan. Baik, kembali kepada tadi yang saya sampaikan, 3 hal ini akan menjadi pilar kebangkitan umat. Kenapa Muhammadiyah sekarang, lihat ini, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Itu yang menjadi misi Muhammadiyah di abad kedua ini. Apa? Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ini lahir dari pemahaman mendalam tentang dakwah Islam. Sekarang bukan kayak dulu Pak, sekarang mau tekan desa pelosok informasi sampai. Ya ora? Njenengan pada dodolan online, jualan online ora? Tuku ya. Wong desa siki be Shopee, Lazada, Tokopedia ngerti kabeh. Nggih mboten? Lah iya. Karena sekarang sudah era globalisasi. Maka kondisi seperti ini, walaupun panjenengan di cabang, di kecamatan, di desa pun harus berpikir think globally, act locally. Silakan dicatat apa? Think globally, act locally. Berpikir secara global, diterapkan secara lokal. Makanya dari PP sampai ranting semuanya sama. Memajukan, kalau di sini ya memajukan Kejobong, mencerahkan Purbalingga. Karena dakwah itu sifatnya mencerahkan. 3 hal ini, yang satu ideologi atau akidah, kedua ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga sistem gerakan dan ekonomi. 3 ini dikuasai, menguasai dunia. Saya ceritakan kecil-kecil. Tahu Jepang? Halo? Jepang itu negara kecil. Kalau kita orang Indonesia hampir 300 juta pipis berjamaah. Halo? Ibune nang arep, bapake nang mburi. Kowe Jepang tsunami jengkol, petek, mambune mabok kabeh kae. Serius? Pipisnya wong 300 juta kayak apa jajal? Kecil negara Jepang itu. Tapi kenapa hampir menguasai Asia Raya? Jepang hampir membuat negara Asia Raya. Karena apa? Satu, dia meyakini ideologinya walaupun salah, tapi dia pegang teguh bahwa mereka putra terbaik, putra dewa matahari. Maka benderanya putih, bunder,
abang. Bahkan ketika menjajah, semua jajahnya harus menghormat upacara namanya apa yang kiri-kiri itu? Hara kiri bunuh diri, maning. Saya kiri ya, saya kiri. Saya kiri itu menjelang matahari tenggelam dengan waktu terbit menghadap ke timur dan ke barat. Saya kiri malah hai kiri. Hara kiri mau bunuh diri. Itu. Yang kedua teknologi. Di Jepang juga pernah terjadi perang saudara karena mau meninggalkan budaya, yaitu kaisar kesogunan. Shogun dulu itu pakainya samurai, diganti dengan teknologi sama kaisar yang baru. Dan hasilnya Jepang hampir menguasai dunia. Halo? Jepang wis tekan nganggo tank, nganggo kapal, dhewe kan isi bambu runcing. Ya ora? Iya. Padahal Jepang negara kecil. Jerman negara kecil banget. Jerman karo Purbalingga ya undang-undi lah, Pak. Kecil itu. Wong Indonesia itu nek diklothok petane, ditumplek nang Eropa, Eropa ketutup. Padahal Eropa dari berbagai dunia, Indonesia cuma satu negara. Jerman kecil hampir membuat Eropa raya. Karena mereka punya ideologi bangsa Arya, bangsa terbaik. Keyakinan yang salah diyakini, diperjuangkan, hampir menang. Pertanyaannya, bagaimana dengan keyakinan yang benar? Cuma sing wong yakin gue pada orang yakin. Makanya Nabi itu ketika mau haji wada ngendikon apa? Hadis riwayat Imam Ahmad. Halo? Apa kata Nabi? Nabi ngendikon apa? Atadruna mal mu'min. Kowe ngerti orang sejatine wong beriman. Kalau orang beriman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, kabeh teyeng. Itu pelajaran pertama ketika malaikat Jibril menyerupai manusia mendatangi Nabi Muhammad. Kalau sudah diajarkan berkali-kali, diamalkan, sudah bukan itu lagi jawabannya. Halo? Siapa yang bisa jawab? Siapa itu orang yang beriman? Sesuai dengan hadis, Cung. Boleh pulang. Sini masjid juga. Saya mau ngakali Pak Camat yang nggak enak saya. Yang bisa jawab dapat 100.000 dari Pak Lurah. Lurah henti disit ya. Ya, lurah biasanya duitnya akeh. Sing ora duit kuwi camat. Camat langka duitnya. Nek lurah kan genah wong genah nyalon ya. Camat kan ditunjuk. Bener Bu Camat? Halo? Apa bunyinya? Nang boys dandan ayu-ayu tekan ngene planga-plongodok sing apa? Halo? Jajal jenengan ki anggar jam semene ora ana pengajian nang kene nang omah wis adu surung. Ora. Ki ngaji ki dandane yo nganggo pupur ki malah sing kandel banget ki jenang jamuren. Lah wong kejobong anu kulite coklat pupure kandel ini ki jenang jamuren. Ana sing pada guyu-guyu ki ora guyu ki mesem tok. Sing mesem tok kowe genah pupure kandelen. Saking kandele orang wani guyu mbok meletak. Halo. Kene-kene klambine apik-apik anggar nang omah nganggo klambi apa? Daster sing esi anyar apa sing wis lusuh? Kue sing marekna bojone jenengan ora betah nang omah. Nang jaba ayu-ayu wangi-wangi nang omah dasar bodol. Wis lusuh, raine ora raup, rambutnya ora disisiri, mamune kecut. Cerita kita Pak itu Pak. Mulane bapak-bapak wis seneng nek metu-metu ana acara ndeleng sing ayo. Baik Bapak Ibu, lanjut. Yo. Nyumarai ora. Saya hanya mengungkap fakta. Nek wong lanang kowe apa anane ge? Nyong ora yakin ke kelambi anyar, mesti ana sing kang mau bengi ora diganti ke. Halo? Wong lanang kowe kelambi siji kadang bani kang ngene ke dikumbah ora cantolna ya. Engko sore anak kepungan dienggo maning. Ya ora Pak? Iya, nek kiye ora. Engko sore anak PKK ganti kelambi ora? Ganti seragam dewek. Bar kowe das awisma ganti kowe wong wadon.
klambi gonta-ganti raine ajeg. Nek nyongnya bebeh. Pak, milih ndi? Klambi gonta-ganti rai ajeg apa? Klambi ajeg rai gonta-ganti. Milih sing ndi, Pak? Kayak mampu-mampu wae. Gaya. Ya, wong bojo siji tok wis pada gering-gering kayak gini apa mending bojo telu lah. Lah ya bojo siji tok wis pada gering-gering, wis pada uwanen iki lah, nelangsani kisut-kisut lah. Iya, untung sih disedoti nang kabeh ge. Baik, Ibu. Atadruna mal mukmin? Tahukah kalian sejatinya siapa orang beriman? Ternyata jawaban Nabi itu di luar bayangan para sahabat. Sahabat nggak berani menjawab karena adab kepada Nabi. Karena tahu itu Nabi hanya ngetes. Ini hadis diucapkan ketika haji wada. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Apa katanya? Wal mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Coba. Orang beriman itu yang orang-orang sekitarnya itu pakai kalimat annas. Apa? Annas itu baik mukmin maupun kafir. Jadi orang yang beriman itu yang orang-orang di sekitarnya amina, merasa aman, tenang, damai. Jiwanya, hartanya. Jadi orang Islam itu dimanapun berada, orang sekitarnya akan merasa aman, damai. Itu yang namanya rahmatan. Ya, kalau dalam bahasa Muhammadiyah itulah Islam berkemajuan. Itu loh. Wong dulu Muhammadiyah ketika berdiri, yang diperjuangkan itu bukan hanya umat Islam, umum, makanya disebut PKU. PKU itu apa zaman dulu? Penolong kesengsaraan, bukan OM. Ya zaman dulu OM. Jadi penolong kesengsaraan umum, bukan hanya umat Islam. Masya Allah. Makanya sekarang Muhammadiyah punya universitas di Papua, punya universitas di NTT, yang 70% mahasiswanya non-Muslim. Tapi jadi mereka kenal agama, kenal karena konflik antar beragama itu terjadi karena salah paham. Halo? Saya dulu pernah ngajar 13 mahasiswa non-Muslim di UMP. Dan setelah saya ajari Islam, nilainya bagus-bagus, A secara teori. Dari situ dia tahu, oh ternyata Islam begini ya, lembut, halus. Dulu kami diajari Islam tuh jahat gitu. Islam tuh poligami. Ya, sehingga ibu-ibu pada kesuh. Padahal nang Islam boleh poligami, biaya langka sing poligami. Jajal wong kejobong sing bojone loro sapa, Cung? Ya ora ana sing aku. Pak Lurah ndek sing bojone loro? Ya ora ana sing aku mbok konangan. Nek Pak Camat ora mungkin. Kena PP 10 ya, Pak. Iya, aman Bu Camat, ora mungkin konangan siki. Oke? Nah, itu. Jadi kembali kita tadi yang saya sampaikan. Jadi orang beriman itu misi. Apa? Ideologinya. Karena mukmin itu dari kata amina ya'manu, diturunkan jadi amana yu'minu. Amina ya'man itu tenang tentram. Amana yu'minu itu keyakinan. Jadi keyakinan yang menimbulkan ketenangan. Itu harus diyakini. Jadi keyakinan harus menjadi jati diri. Makanya nanti coba dicek, dirumuskan di cabang ini kiblatnya harus kepada 8 program pokok persyarikatan, Pak. Ini calon-calonnya. Nah, nanti tanya Pak Ali Sudarmo lah. 8 program pokok persyarikatan itu tahun 2002 sampai 2027. Yang pertama adalah peneguhan faham Islam dan Muhammadiyah di semua lini dan tingkatan di Muhammadiyah. Jadi program pertama ternyata peneguhan paham agama dan kemuhammadiyahan. Karena kalau kita tidak yakin dengan gerakan ini gimana? Orang Muhammadiyah harus yakin dengan Muhammadiyah, orang NU harus yakin dengan NU. Bahwa ini gerakan bersama-sama untuk memajukan bangsa bahkan umat di dunia.
Kenapa saya katakan umat di dunia? Karena Muhammadiyah sudah punya PCIM di Arab Saudi, di Eropa punya, di Mesir punya, di Jordan punya. PCIM itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Bahkan di Australia Muhammadiyah sudah bangun perguruan tinggi, Pak. Di Malaysia juga baru kemarin bikin perguruan tinggi. Jadi bukan hanya untuk untuk dunia. Masya Allah. Jadi paham agama harus difahamkan betul-betul. Kenapa? Muhammadiyah lahir dari faham agama. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami Islam, kemudian bagaimana diterapkan dalam konteks ke Indonesia. Tuh. Makanya Muhammad Jindar Tamimi, ada yang tahu Muhammad Jindar Tamimi siapa? Muhammad Jindar Tamimi siapa? Astagfirullahaladzim. Muhammad Jindar Tamimi siapa? Menang baca jajal kisah calon-calon arep maju. Muhammad Jindar Tamimi siapa? Lah, jujur banget. Gilir itu tokoh Muhammadiyah, sekretaris PP Muhammadiyah pada zaman tahun 70-an sampai 80, zaman ketua PP-nya siapa? Satu-satunya Kiai Muhammadiyah yang lucu kalau menyampaikan A.R. Fakhruddin Allah Yarham. Bahkan Muhammad Jindar Tamimi dianggap sebagai pencetus ideologi Muhammadiyah. Pada orang ngerti. Ya Allah. Giliran artis mesti ngerti. Lah mesti ngerti. Ya ora? Halo? Jajal tak takoni, adine Rafathar sama. Adine Rafathar siapa? Wah. Jajal gesing calon-calon Muhammadiyah tak takoni. Ya, mantan mantune Roy Martin siapa? Siapa? Weh. Calon pimpinan takoni tokoh Muhammadiyah orang ngerti, artis ngerti. Gisel mantan bojone siapa? Weh. Dipegat karena kasus apa? Video pirang detik ngerti. Jangan sing ngisina banget ke kali lah. Kayak ngesuk pas ideologi politor kudu dikumbah ya. Ya. Nah itu. Jadi Muhammad Jindar Tamimi, beliau pernah mengatakan apa? Ini penting banget, ini sudah sering saya ulangi. Beliau mengatakan bermuhammadiyah itu harus dimulai dari. Jadi wong arep dadi Muhammadiyah kudu mulai kang kene ke. Dan selanjutnya tetap bersandar pada berarti loro. Dimulai kang kono terus menerus kang kono. Paham mboten? Yaitu apa? Paham dan keyakinan agama. Jadi Muhammadiyah memang lahir dari paham agama. NU juga lahir dari paham agama. Persis juga lahir dari paham agama. Syarikat Islam juga lahir dari paham agama. Bagaimana menerapkan agama dalam konteks ke Indonesia. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hasan, pendiri SI siapa? Hos Cokroaminoto itu semuanya mujtahid. Orang yang berpikir bagaimana Islam diterapkan dengan baik. Yang meliputi dua, satu, memahami dengan sungguh-sungguh ajaran agama Islam secara tepat. Satu. Jadi kalau kita mau jadi Muhammadiyah yang benar, ideologi yang harus kita pegang apa? Fahami ajaran agama Islam dengan tepat. Jadi nek pengen jadi Muhammadiyah kudu rajin ngaji. Ngajinya ora kur selapanan, ngaji selapanan itu konsolidasi organik. Ngajinya tuh rutin yang di kampung-kampungnya, di musola-musola itu. Makanya program Muhammadiyah ke depan ini gencarkan pengajian-pengajian di masjid-masjid. Habis maghrib isya, habis subuh, kajian, ahad pagi, kajian, ajakur selapanan. Halo? Iya, tapi belengeri. Ya justru ilmu gue pancen belengeri. Sing nyenengi ya dangdutan. Joget lah. Memang harus istiqomah. Itu nggih? Jadi di sini nanti ada pengajian, tafsir, akidah, hadis, fikih, diajari itu. Kalau tidak itu remah sudah Muhammadiyah, nggak ada ilmunya.
Wong Muhammadiyah itu ada dikenal baca kitab ora teyeng, baca Quran pelo, ngimami udu rebutan, jorok-jorogan, giliran ngimami duhur karo asar lah maju. Halo? Lah iya, kondonga ora teyeng. Itu kan sindirannya dari luar kan begitu Pak? Halo? Ya kita terima nyatanya iya. Kalau NU mesti rajin, baca kitabnya jalan, kita kurang. Mulane nek deleng wong Muhammadiyah karo NU bedane genah. Nek NU sarungan, pecian, maca Qur'ane fasih tapi udut ya Pak. Udut. Nek Muhammadiyah celanaan, pecian, ora udut. Halo? Iya. Nah itu, jadi kadang-kadang begitu. Maka ayolah kembalikan Muhammadiyah dari lahirnya. Lahir Muhammadiyah itu dari kajian. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Muhammadiyah, mendirikan pengajian di Langgar Kidul. Paham gak? Sampai langgarnya dibakar, akhirnya dibangun kembali, akhirnya membuat sekolah modern. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai aktif Muhammadiyah kur gerabak-gerubu ketok giliran ngaji ora gelem. Pengalaman saya, sing angel kon ngaji malah pimpinan. Aja kesuh. Nyatane kok. Nyata apa ora? Aptek tes maca kitab siji-siji. Ora teng ora, sing lulusan kebarongan bembuh. Halo? Nah, itu kan. Ya gimana kita mau membesarkan agama, wong agama aja kita belum paham dengan tapi tidak ada kata terlambat, ngaji. Itu loh. Makanya di PP Muhammadiyah pengajian pimpinan dihidupkan. PP Muhammadiyah itu rutin ada pengajian pimpinan untuk menjaga ruh Islam itu. Paham gak? Pertama apa? Ideologi akidah melalui pemahaman agama yang baik, yang tepat. Yang kedua apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bicara tentang strategi. Maka di Islam program prioritas yang kedua apa? Menguatkan dan menyebarluaskan faham Islam berkemajuan. Itu program yang kedua. Bahwa Islam di Muhammadiyah beda. Kita Islam yang kalau di NU jargonnya Islam Nusantara, kita Islam ya masing-masing punya jargon. Sebenarnya intinya sama. Bahwa bagaimana ayat-ayat dan hadis dijelaskan dan diterapkan dalam konteks kekinian. Halo? Iya. Makanya harus gerakan melintas zaman. Jadi kalau kita lihat dalam fatwa-fatwa tarjih itu, hal-hal yang belum dipikirkan orang kita sudah berpikir. Seperti waktu Musfil Munas Tarjih, saya kebetulan ikut di Palembang, tahun 2008 kita sudah bicara tentang fikih air. Kenapa bicara fikih air? Karena air itu persoalan yang sangat pokok. Indonesia akeh banyu, tapi banyu bersih angel. Bahkan air bersih di Indonesia lebih mahal daripada bensin. Serius. Sekarang Pertamax seliter pira? Pertalet. 10.000 kan? Ya enggak? Air kue seliter pira? Iya, kok anggar nang bandara bisa 20.000. Nang stasiun bisa 10, 15, larang Pak. Lebih mahal dari apa? BBM-nya. Jadi ini yang kedua, bagaimana kita penyebaran risalah Islam berkemajuan. Memahamkan bahwa pintu istihad belum ditutup, masih terbuka lebar. Memang kadang-kadang seperti bertentangan. Kayak Muhammadiyah dalam memulai awal bulan hijriahnya dengan hisab, seolah-olah bertentangan dengan pemerintah dan NU. Tidak, wong itu pilihan. Coba kalau tidak ada perbedaan itu, jenengan pada ngerti rukyah ora? Ya orang ngerti, hisab ngerti ora? Ora. Tahu-tahu kan setelah ada khilafiyah jadi pada belajar. Dan Muhammadiyah bukan anti rukyat. Wong di HPT ada kok. As-saumu wal fitru birru'yati wala mani'a bil hisab. Puasa dan hari raya itu hukum asalnya dengan ru'yat, tapi tidak mengapa dengan hisab. Sejak berdiri sampai tahun 69 Muhammadiyah dengan ru'yat. Tapi setelah melihat kondisi, kayaknya menggunakan ru'yat ini sulit. Karena Indonesia daerah yang
musimnya sering musim hujan, kita ru'yatnya ke arah barat, di barat banyak pabrik, banyak laut, terjadi pengembunan air laut sehingga sering terjadi namanya refraksi. Refraksi itu bayangan yang terlihat bukan yang sesungguhnya karena pantulan akibat adanya air laut yang menguap. Halo? Kan tadi ngerti gue refraksi apa? Bagian ini betau krungu. Maka Muhammadiyah berpegang teguh pakai hisab. Salah nggak? Enggak. NU pakai ruqyah salah nggak? Enggak. Masing-masing punya dalil. Paham kan? Sing ora salah, puasa ora melu badak. Halo? Mau kana sing ora puasa melu badak? Oke, wong beteka kayane iki. Itu hanya perbedaan. Yang penting tidak kurang dari 29 hari, tidak lebih dari, ini masalah istihadiyah. Karena innama syahru tis'un wa isruna yauman, sebulan itu 29 hari. Hitungan pasnya secara hisab itu 29,33333 hari. Sehingga kadang-kadang 29, kadang-kadang Nabi itu menangi Ramadan 10 kali. 7 kalinya itu 29 hari, 3 kalinya 30 hari. Tapi bukan berarti harus 29 terus, tidak. Halo? Sehingga Muhammadiyah disindir. Nek kepengin puasanya cepat melu Muhammadiyah. Tarawih cepat melu Muhammad. Ya tidak begitu. Karena kita juga punya dalil. Halo? Jangan juga menghina yang lain, ngece NU. Ya kowe akeh tapi cepat. Ya enggak begitu. Ece-ecean pada orang ngerti dalile. Halo? Nggak boleh begitu. Wong masing-masing punya paham. Panjenengan kalau belajar agama dengan baik, ngaji kitab, temenan, semakin sadar bahwa tidak berani mengklaim paling benar. Ya ora Pak Yai? Iya. Semakin toleran. Oh iya. Kadang-kadang ngaji ngantukan. Sekali orang ngantuk, orang mudengan. Sekali mudeng kelalenan. Angger padu kaya yayaha. Halo? Ya mbok? Wis kon ngaji angel, sekali gelem ngaji ngantuk kan dia bisa sing dekluk-dekluk ya. Sekali orang ngantuk, orang mudengan. Sekali mudeng, kelalenan, tapi angger padu masalah agama kaya wah. Wong sing ngaji temenan be ora wani nyalah-nyalahna. Kalau masing-masing ada dalil ya wis ke dalilmu, tapi ke dalilku. Nyong yakin ke bener, mereka bener. Wis fastabiqul. Lah, angger kita ngomongnya iya. Betul enggak? Lah iya. Wong negara ini rusak bukan karena orang pinter yang alim kok. Tapi orang pinter sing kemaki karo wong bodoh sing kemaki. Halo? Iya. Itu. Angger wong bodoh sing ora kemaki sih mending anteng ya. Halo? Wong angger wong bodoh sing ora kemaki jangankan ngeyel wong takon ora teyeng. Wong mending ditakoni. Silakan Bapak Ibu ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ngong, takon apa ya? Ini lagi orang ngece, mbok barang nyata. Halo? Kan muhasabah. Sudah, ya. Yang terakhir saja udahlah ini tak singkat karena waktunya udah jam berapa? Aja pada bodol jamnya. 11, ayo wis pas. Satu lagi. Terakhir, kekuatan gerakan dan ekonomi. Apa? Kekuatan gerakan dan ekonomi. Bangsa manapun tidak akan maju tanpa adanya gerakan yang terstruktur dengan baik. Disitulah Muhammad Jindar Tamimi mengatakan apa? Nek kowe kur Islam tok tidak aktif dalam gerakan apapun, tidak akan bisa Islam secara baik. Maka orang berMuhammadiyah selain belajar agama dengan tepat, yang kedua menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mewujudkan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan bisa tanpa jihad bil amwal wal anfus secara begitu. Makanya adanya Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad itu dalam rangka gimana sih orang yang punya pikiran bersama dimusyawarahkan, dikerjakan bersama sehingga terwujud ajaran Islam.
bukan bertentangan. Makanya di tingkat negara, Muhammadiyah dengan NU itu bagaikan dua sayap. Sayap bangsa itu dua, Muhammadiyah dengan NU. Sing jenenge sayap, kowe kudu ngepake bareng. Nek sing siji banter, siji alon, ora tekan-tekan, Pak. Halo? Muter tok. Paham mboten ini? Nek alon kabeh ya wis. Tuh, makanya kekuatan gerakannya disistemkan dengan baik, terorganisir. Jadi menjadi Muhammadiyah, menjadi NU, menjadi Al-Irsyad, menjadi Salafi, dan sebagainya itu keniscayaan, bukan perpecahan. Halo? Kan ini yang namanya organisasi itu kumpulan orang yang punya cita-cita yang sama, bekerja sama mewujudkan cita, ya sudah. Dan cita-cita Muhammadiyah jelas, mengantarkan umatnya menuju gerbang Jannatul Naim dengan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar begitu. Jadi gerakan ini harus, makanya di Muhammadiyah ada muscab, musran, musda, muswil sampai muktamar. Itu acara rutin yang kita kerahkan pikiran kita nih gimana nih Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Jadi kalau jenengan nanti musyawarah, masa lalu sebagai modal untuk memikirkan masa. Jadi aja mikir siki tapi orang kurang mikir siki kang siki. Mikir kang siki ngesuk kira-kira 5 tahun ke depan seperti apa. Maka jangan sampai program-program di cabang ranting itu kadaluarsa wis lewat. Karena 5 tahun ke depan ya nek ora Covid maning. Nek Covid maningnya 7 tahun. Halo, wis tepar ge lurah ge. Ilmune wis jero ge berarti mlebu tek langsung gitu. Sorry Pak Lurah. Mungkin kayak kawit esuk dandan gue. Gak asik banget keton rapi banget sepatunya gue, keren gue. Tapi wis lunas sepatunya gue. Baik Bapak Ibu ya, paham gak? Kekuatan apa? Gerakan tadi ada falsafah gerakan, makanya di Muhammadiyah disebut gerakan amar ma'ruf. Saya masih ingat dulu Pak Wahyu, Allah yarham itu kan saudara saya, mantan ketua PDM. Itu pernah gelewean sama saya, tapi ternyata beliau pernah sampaikan di banyak tempat. Kalau Muhammadiyah nggak ada programnya, nggak ada kegiatannya, ya namanya bukan gerakan, itu diaman. Diaman Muhammadiyah. Menengan. Ganti. Ya. Nah, orang obah berarti apa? Mati. Kudu bergerak, mencerahkan, memajukan. Gitu ya. Dan maka di Muhammadiyah pada program yang ketiga apa? Menguatkan basis akar rumput melalui gerakan jamaah dakwah menghidupkan masjid sebagai pusat gerakan kita itu bangga bangun gedung dakwah masjidnya kosong. Halo? Kamu tan ora dong pengajian nang kana kayak Pak Camat? Halo? Mas Holik? Dong nang Jobong? Sing tokake pol begitu adzan bring. Sing saleh nang masjid pirang ler. Halo? BKY ini yang pendean ki. Alasane masjid ora cukup. Gedung dakwah Muhammadiyah megah-megah, masjidnya kosong. Kepriwe? Ingat Muhammadiyah lahir dari mana? Musola. Masjid, makanya sekarang PP membuat lembaga baru. Ya, lembaga pemberdayaan cabang dan ranting dan pembinaan masjid. Dan di tingkat daerah ada sendiri lembaga pembinaan masjid yang bergeraknya bersama dengan Lazismu dan Majlis Tablik. Saya nggak tahu kalau di PDM Purbalingga. Kalau di PDM Banyumas, 3 lembaga itu di bawah 1 koordinator, wakil ketua. Itu Majlis Tablik, Lazismu dan lembaga pembinaan masjid. Supaya nanti gerakannya adalah GJDJ. Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah, itu yang menjadi program percontohan di PP Muhammadiyah. Ya, termasuk yang keempat apa? Punya program unggulan dalam ekonomi. Tadi kan kekuatan gerakan dan kekuatan Alhamdulillah Muhammadiyah sudah teruji. Ini bangun 2 lantai, insya Allah ya dari iuran sendiri, benar ora? Jarang Muhammadiyah jaluk-jaluk bantuan maring pemerintah Pak Camat, kecuali kepaksa. Tapi jarang.
Betul. Kita ini biasa urunan, ya kan? Wis dadi nembe pemerintah diundang kon meresmikan kan begitu. Tapi ngeresmikna orang nyumbangnya kebangetan gue loh. Ya paling kur pira ora akeh. Bener ora? Iya. Di Brebes itu ada pondok di Bumiayu namanya MBS Muhammadiyah. 100% tidak ada dana asing, hanya milik satu orang. Sampai ketika bupatinya diundang untuk apa? Meresmikan, bupati nanya, lah proposalnya mana? Maaf Pak Bupati, nggak ada proposal. Waktu itu Bu Bupati Brebes. Satu paku pun nggak boleh dapat sumbangan dari luar. Bupatinya kaget. Dan itu menjadi harusnya budaya di Muhammadiyah begitu bangga dari harta kita sendiri, bangun. Aja senengnya kok jaluk-jaluk tok. Halo? Malu dong kita minta-minta bantuan kemana-mana. Kita bisa menghidupi sendiri, wong sakeh semene kok. Apa? Loh? Kembangkan lazismunya. Kalau lazismu berjalan dengan baik, Masya Allah. Banyumas kemarin baru sekitar 20 mm lazismunya. Purbalingga mungkin nanti tingkat lagi. Potensinya sangat besar. Luar biasa. Wis ya? Wis lah ya? Wis jam 11. Saya itu masih geleyeng-geleyeng dia. Ya, jadi nyong mikir berharap panitia ngetokna kopi tapi ya angel lah ini. Nyong padahal wis anggap-anggap wis kuwi ora pengertian ora gitu kena. Iki maju nang ngarep kosongan iki lah. Aku mulane kadang-kadang nek ngisi nang NU seneng Pak Kiai. Nek nang NU wedange 6. Sprite cap kaki 3, aqua, jahe susu, kopi, tambah siji maning apa kae? Lah, top banget. Mama dia ya Allah weh. Lah nyong ngelak ngomong mania angel wedange adoh nang kana. Wis lah, usah kesuwen. Nah, secara cepat kan tadi udah 4 ya. Yang kelima, milenial harus digarap Bapak Ibu. Milenial karena Indonesia ini milenialnya ambil 50%, Pak. Dari total pemilih malah 60% ya, milenial. Jadi kalau dakwah milenial nggak kena, selesai kita. Paham nggih? Jadi milenial harus dikenakan gimana caranya nih supaya anak-anak muda. Purbalingga Masya Allah punya Ustadz Amir Abdillah itu juga kader Muhammadiyah, bikin juguran ngaji. Ya, saya waktu mengaji dengan beliau, saya dengan Gus Ajir dari Cilongok dari NU itu satu lapangan penuh anak muda. Yang kemarin dengan Ustadz Dery, dengan Ustadz Muhammad Faizar, penuh dan satu lapangan anak muda semua. Mungkin ada ribuan itu. Jarang-jarang bocah nom gelem ngaji mbok. Jarang. Ini kan tua-tua KBG. Kali-kali ada sing nom anu terjebak. Gitu ya. Jadi itu kemudian apa? Reformasi kader. Ya, jangan kader itu hanya kader organisasi, juga kader sehingga di mana-mana di Muhammadiyah benturan antara kader, keudu kader. Lah sing kader sing kaya ngapa? Ursa kemaki-kemaki dadi kader hanya gara-gara melu taruna apa ya? Melu apa? Taruna melati terus melu DAD tok, tapi kiprahnya di masyarakat tidak ada. Kaderisasi di Muhammadiyah ada 2, biologis dan organisatoris. Saya nggak pernah dikader secara biologis, maka secara organisatoris karena saya dulu sekolah di Kebarongan, habis Kebarongan di Mesir. Di Mesir belum ada Muhammadiyah, tapi kita merintis PCIM. Saya tidak pernah ikut DAD, Taruna Melati, tapi saya biasa ngisi DAD. Bahkan kemarin Ideopolitor PDM Banyumas, saya yang ngisi bidang akidahnya. Padahal saya bukan alumni DAD. Kenapa ya? Saya dikader melalui biologis dan fungsional, fungsi kita dikader lewat masyarakat. Jadi enggak usah bangga-banggaan begitulah. Kita semuanya kader di reformasi. Siapapun yang mau berjuang untuk Muhammadiyah itu namanya sudah. Itu. Urusake kader ke udu ke kader udu. Jangan merasa paling Muhammadiyah lah. Paling jenengan nembe Muham. Tanya ke Kiai Muham itu apa? Ya. Ini baru Ais belum Syah. Ya, agar benar Aisyah rajin ngaji, aktif di organisasi. Ini kur aktif tokon ngaji angel nembe Syah urung Ais. Nembe Muham urung iya. Ya. Jadi harus ngaji itu. Terus berikutnya apa? Reformasi
organisasi melalui digitalisasi. Hari gini apa-apa sudah serba kasihan. Panjenengan tahu nggak untuk menghasilkan kertas 1 rim itu berapa pohon ditebang? Maka sekarang surat menyurat tidak harus pakai surat, kirim PDF neng grup tolong dibaca sudah resmi. Saya ini sekarang kalau ngisi di mana-mana udah nggak dapat surat, pakainya WA atau surat PDF udah cukup. Ya, kertas-kertas begitu itu sudah tidak memperhatikan alam lagi, minimalisir penggunaan kertas sudah. Di WA itu ya undangan WA ya sudah resmi, begitu kan? Oh, sekarang di mana-mana sudah begitu. Kami di UMP sudah jarang pakai kertas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Semuanya sudah ada surat, semuanya surat dikirim pakai email, pakai WA. Udah pada baik. Sekarang sertifikat BKR WA. Duit ya sih jarang nyongoli amplop, nangkene tesi. Wis ditransfer sih. Begitu rampung Ustaz rekeningnya berapa? Ini transfer kan mantan akeh wong kejaba nggak paling semeno ya. Wong Muhammadiyah perjuangan. Halo. 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 Ustaz dak amplop neng nyontak buangi ngapa bu sorry lah buangi neng amplop. Amplop tak buangi nggo ngapa? Apa isine? Sing biasa ngentongna amplope wong lanang sapa? Lius. Ndak isine. Kadang-kadang bapaknya nyekel tok, ibunya langsung ceap. Wong kelalen ngesaki duit dikumbah be ilang ya. Bu wingi ngumbahi klambi. Ya, ngapa? Wis galak banget. Ya tak kontok wingi nang sak anu duit ketinggalan 50.000. Ya wis entong. Ngono rum gawe. Sale dewek. Bentaki bae sing lanang kejet mati. Mulane nang kene sing ngaji lanange sithik padontok lah. Ki tanda akhir randane ya, Pak. Ada akhir randane ora? Cukupan. Ngerti lho ki lho. Ya, kades kuwi kudu ngerti mana randa-randa yang harus dinafkahi, Pak itu. Ojo morai, dientaskan. Itu kan program kesejahteraan sosial ya, Pak Kades. Pucet banget kok, biasa-biasa ngapa? Bojone melu ora? Oh pantesan. Pendelik aja di pendeliki, Bu. Corna bae lah wong lanang kur gayane tok. Ora wani ora. Tunjangan Kades pira jane. Itu ya, Bu. Jadi itu insyaallah kita akan tadi sampai ke berapa? Digitalisasi, kemudian yang berikutnya internalisasi Muhammadiyah. Jadi caranya gimana? Upload kegiatan itu. Kami sekarang di PDM Banyumas, setiap kegiatan harus dikirim ke MPI dan di-upload langsung di web. Kenapa? Kalau di-upload di web, orang seluruh dunia bisa baca, Pak. Bahwa di Kecopong baru ada muscap yang dihadiri sekitar 3.000 orang, itu kan? Ya ora? Iya. Sing calon-calonnya orang ngerti, Muhammad Jindar Tamimi. Nah begitu. Itu nanti nyebar kemana. Jadi ini kegiatan ini Mas, nanti bikin website, di-upload, udah. Sing maca sidik Ustaz, udah. Tugas kita ngupload, masalah sing maca nanti kan juga ada yang baca gitu. Nggak usah mikir gitu. Jadi udah gitu. Gitu nggih? Ustadz kiai sekarang juga harus cerdas, habis pengajian direkam YouTube, share di YouTube. Karena kalau kita mati masih ada pengajiannya. Kalau ulama dulu nulis kitab, sekarang kita mungkin nggak sempat nulis, ya sudah di YouTube itu bisa dilihat sampai mudah-mudahan sampai kapanpun bisa dilihat walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Ya, itu nanti 8 program utama PP Muhammadiyah nanti Pak Ali Sudarmo mungkin menjelaskan dalam pembinaan khusus saat muscap ya, sehingga nanti arahannya dari situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semoga muscap ini melahirkan program-program yang efektif, program-program yang memajukan Kecopong dan mencerahkan Purbalingga, dan semoga terpilih pimpinan-pimpinan yang amanah, yang siap berjuang jihad bil amwal wal anfus fi sabilillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.